Baiklah, saya akan menjelaskan kasus mengenai Goodpasture syndrome. Di sini yaitu 26-year-old previously healthy man comes to the office with 3-week history of shortness of breath, cough, hemoptysis. Symptoms were preceded by upper respiratory tract infection. He has no fever, night sweats, weight loss. Vital signs: blood pressure 150/85, pulse 66 regular. Physical examination show bilateral inspiratory crackles, lower extremity edema, laboratory findings creatinine 4,1, urinalysis proteinuria and hematuria with dysmorphic red blood cells, chest x-ray bilateral pulmonary infiltrate, pulmonary function testing yaitu increased carbon monoxide diffuse capacity atau DLCO. Questions antibody directed again, which of the following are most likely associated with this patient's finding? Artinya adalah seorang pria berusia 26 tahun sebelumnya sehat datang ke klinik dengan sesak nafas selama 3 minggu, batuk darah atau hemoptysis. Gejala didahului oleh infeksi saluran nafas atas, pasien tidak mengalami demam, keringat malam, penurunan berat badan. Tanda vital tekanan darah 150/85, nadinya adalah 86 kali per menit, teratur. Pemeriksaan fisik menunjukkan bronki inspirasi bilateral, edema tungkai bawah, hasil lab kreatinin 4,1, urinalisis yaitu proteinuria dan juga hematuria dengan sel darah merah dysmorphic, prototoraks adalah infiltrat paru bilateral. Pemeriksaan fungsi paru adalah peningkatan karbon monoxide function diffusing capacity. Pertanyaan adalah antibodi yang ditujukan terhadap struktur manakah yang paling mungkin berhubungan dengan kondisi pasien ini? Alpha 3 chain of type 4 kolagen, yaitu artinya rantai alpha 3 kolagen tipe 4, beta hemolytic streptococcus, cardiolipin phospholipid, double stranded DNA atau poisomerase 1. Jawaban yang bagus adalah A, yaitu alpha 3 chain of type 4 kolagen. Penjelasan kasusnya yaitu di sini diagnosis pasien adalah Goodpasture syndrome. Pasien ini punya kombinasi gejala paru adalah sesak nafas, batuk, hemoptysis atau batuk darah, infiltrat paru bilateral, DLCO meningkat, yaitu kemudian juga gejala ginjal adalah kreatinin tinggi 4,1, hematuria, proteinuria, RBC dysmorphic, hipertensi, edema tungkai. Kombinasi adalah paru plus ginjal ini sangat khas untuk Goodpasture syndrome atau anti-GBM disease, yaitu di sini adanya crescent glomerular tau, kemudian juga linear IgG deposition along GBM. Penyebabnya adalah Goodpasture disebabkan oleh antibodi terhadap alpha 3 chain of type 4 kolagen, yaitu lokasinya ada di glomerular basement membrane di ginjal, alveolar basement membrane di paru, jadi antibodi menyerang ginjal dan juga paru. Alur mudah patofisiologi adalah pertama di ginjal, antibodi menyerang membran basal glomerulus sehingga glomerulus rusak dan juga meradang, darah dan juga protein bocor ke urin. Muncul adalah hematuria, proteinuria, RBC dysmorphic, kreatinin naik, hipertensi, edema. Disebut rapidly progressive glomerulonefritis atau bentuk klinisnya adalah nephritic syndrome. Kemudian 2 adalah di paru, yaitu antibodi menyerang basal alveolus, menyebabkan kapiler paru rusak sehingga terjadi pendarahan alveolus, muncul sesak nafas, batuk darah dan juga infiltrat paru bilateral. Nah, kenapa DLCO meningkat? Yaitu DLCO adalah kemampuan paru mengambil karbon monoksida pada pendarahan alveolus, yaitu darah masuk ke alveolus. Banyak hemoglobin di alveolus sehingga karbon monoksida mudah menempel ke hemoglobin. DLCO meningkat, cara hafal adalah blood in alveoli sama dengan DLCO naik. Kemudian juga gambar biopsi ginjal adalah pada Goodpasture, yaitu like mikroskopi. Di sini terlihat crescent formation ya di sini. Artinya glomerulus rusak berat dan juga cepat. Immunofluorescence terlihat linear IgG dan juga C3 deposition along GBM, yaitu artinya antibodi menempel lurus panjang membran basal glomerulus. Cara hafal Goodpasture sama dengan garis lurus atau linear. Jawaban benar adalah A, itu alpha 3 chain of type 4 kolagen, yaitu karena Goodpasture menyerang kolagen tipe 4 rantai alpha 3 pada membran basal ginjal dan juga paru. Kenapa yang lain salah? Yaitu A, B, beta hemolytic streptococcus berhubungan dengan post streptococcal glomerulonefritis, yaitu biasanya terjadi setelah infeksi
pharyngitis, streptococcus, infeksi kulit atau impetigo, ginjal, gejala ginjal, bisa mirip nephritic syndrome yaitu hematuria, edema, hipertensi, proteinuria, kreatinina naik, tetapi biasanya lebih sering pada anak-anak, tidak khas menyebabkan pendarahan paru, tidak khas menyebabkan hemoptisis, tidak menyebabkan DLCO meningkat karena alveolar hemorrhage. Pilihan B benar bila pasien anak setelah sakit tenggorokan atau infeksi kulit, lalu muncul urin seperti teh atau Coca-Cola, edema wajah, hipertensi, hematuria, C3 rendah, imunofluorescence biasanya adalah granular atau lampi-bampi. C. Kardiolipin fosfolipid berhubungan dengan antifosfolipid syndrome. Antibodi khas adalah anti-kardiolipin antibodi, anti-beta-2 glikoprotein 1, lupus antikoagulan. Gejala khasnya adalah mudah trombosis, bukan pendarahan alveolus, biasanya muncul sebagai DVT, stroke usia muda, emboli paru, keguguran berulang, livedo reticularis. C. Benar bila pasien mengalami trombosis vena atau arteri berulang, keguguran berulang, riwayat DVT atau PA, APTT bisa memanjang, tetapi pasien malah mudah clotting. Cara hafal adalah antifosfolipid sama dengan antipregnansi plus trombosis. D. Double stranded DNA itu ini berhubungan dengan SLA. Anti-DS DNA sangat khas untuk lupus, terutama lupus nefritis, yaitu lupus bisa menyebabkan glomerulonefritis, jadi bisa ada hematuria, proteinuria, kreatinina naik. Tapi pada soal ini tidak ada tanda khas lupus seperti malaras, fotosensitivitas, ulkus mulut, artritis, serositis, sitopenia, fatigue atau demam atau penurunan berat badan. Pulmonary hemorrhage juga bukan gambaran utama SLE. Pilihan D benar bila pasien punya gejala lupus, yaitu misalkan wanita muda, malar, nyeri sendi, fotosensitivitas, ulkus mulut, proteinuria atau hematuria, anak positif, anti-DS DNA positif. Imunofluorescence lupus nefritis biasanya adalah granular full house, yaitu deposit IgG, IgM, C3 dan juga C1q. Topoisomerase 1 berhubungan dengan sistemik sklerosis, yaitu nama antibodinya SCL70. Sistemik sklerosis biasanya menyebabkan kulit menebal dan juga mengeras, Raynaud phenomenon, disfagia atau reflux karena gangguan esofagus, pulmonary fibrosis, pulmonary arterial hypertension bisa juga terjadi scleroderma renal crisis ditandai dengan hipertensi berat mendadak, acute kidney injury, tapi bukan glomerulonefritis khas dan juga bukan pendarahan paru. Benar bila pasien punya jari kulit atau wajah menebal, Raynaud phenomenon, disfagia atau reflux, pulmonary fibrosis, hipertensi berat mendadak, anti-SCL70 positif. Cara hafal adalah SCL70 sama dengan systemic sclerosis sama dengan skin thickening plus lung fibrosis. Ringkasan jawaban benar adalah alpha 3 chain type 4 collagen, yaitu penyakitnya Goodpasture. Ciri khas adalah ginjal plus paru, hematuria plus hemoptisis, yaitu linear IgG. Beta hemolytic streptococci, yaitu penyakitnya adalah post streptococcal GN. Ciri khas adalah anak setelah pharyngitis atau impetigo, urin gelap. Kardiolipin fosfolipid, yaitu penyakitnya adalah antifosfolipid syndrome. Ciri khasnya adalah trombosis plus keguguran berulang. Antibodinya adalah dsDNA, penyakitnya SLE, cirinya adalah malaras, artritis, lupus nefritis. Antibodinya adalah topoisomerase 1, penyakitnya adalah sistemik sklerosis. Ciri khasnya adalah kulit menebal, Raynaud, fibrosis paru. Ringkasannya adalah pasien ini hemoptisis plus infiltrat paru plus DLCO naik sama dengan pendarahan alveolus, hematuria plus proteinuria plus LBC dysmorphic plus kreatinina naik, yaitu sama dengan glomerulonefritis. Paru plus ginjal, yaitu merupakan Goodpasture syndrome. Penyebabnya adalah anti-GBM antibody terhadap alpha 3 chain tipe 4 kolagen. Biopsinya adalah linear IgG deposition along GBM.